Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Renungan kita sore hari ini di dalam surat 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui bahwa firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak kekasihnya, yaitu Timotius, yang pada waktu itu melakukan pelayanannya. Kenapa Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada dia? Yaitu supaya dia tetap kuat, dia tetap melakukan pelayanannya, sekalipun di masa mudanya ada begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita di sore hari ini adalah mengapa kita harus jadi orang Kristen yang kuat. Tentunya Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi, dan itu sangat dekat dengan kita. Ada berbagai macam persoalan silih berganti Tuhan izinkan kita hadapi. Tetapi nasihat firman Tuhan bagi kita sore hari ini adalah kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Dari pertanyaan tersebut, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah, yaitu karena banyak tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi. Kesulitan dalam hidup ini Bapak Saudara begitu banyak silih berganti datang kepada kehidupan kita. Kalau boleh kita melihat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-53. Mazmur 119 ayatnya yang ke-153 berkata demikian. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini yang disampaikan oleh pemazmur Daud, pengalaman-pengalaman kehidupannya. Di dalam persoalan kesulitan yang dihadapi oleh pemazmur Daud, sekalipun begitu berat masalah yang dihadapi Bapak Saudara, satu hal kekuatan dia adalah pegangan yang dipegang adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dia tetap tidak dilupakan dia. Itulah yang membuat dia kuat. Kesulitan silih berganti datang dihadapi, padahal kita mengetahui bahwa pemazmur Daud atau Raja Daud adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tetapi di tengah-tengah situasi persoalan masalah yang dihadapi, dia mengatakan kepada Tuhan, Tauratmu tidak kulupakan. Bapak Saudara, sekalipun masalah persoalan atau kesulitan yang kita hadapi, sebagai kita orang Kristen, kita harus menjadi Kristen yang kuat, menjadi jemaat yang kuat. Kita tidak boleh melupakan Taurat Tuhan. Kita tidak boleh melupakan yang namanya firman Tuhan, karena itu adalah kekuatan kita. Karena banyak tantangan yang ada dan kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan dalam kehidupan Adam. Kesulitan seperti apa lagi? Kesulitan dalam pelayanan juga Bapak Saudara ternyata ada. Sama halnya yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu Saudara. Yang kita baca tadi bahwa Timotius adalah orang yang sangat muda. Paulus menyadari di dalam usianya yang muda pasti banyak masalah, persoalan, tantangan yang harus dihadapi. Tetapi ketika Rasul Paulus menyadari tantangan yang harus dihadapi oleh Timotius, Paulus bertugas, dia berkewajiban memberikan kekuatan, semangat, dorongan kepada Timotius supaya dia tetap ada di dalam Tuhan, supaya dia tetap melakukan pelayanan untuk Tuhan. Itu yang pertama. Mengapa kita harus jadi orang Kristen yang kuat? Yang kedua adalah karena kalau kita kuat, kita dapat menolong orang lain. Bapak Saudara, ini sangat penting. Apa jadinya kehidupan kita kalau kita lemah? Apa yang dapat kita impartasikan kepada orang lain? Apa jadinya kalau Rasul Paulus mengalami tekanan, apa yang harus diimpartasikan kepada Timotius sebagai anak rohaninya? Tentunya tidak ada. Tetapi Paulus berusaha semaksimal mungkin di dalam keterbatasannya, di dalam kelemahan-kelemahan yang dia harus dihadapi.
dia tetap menunjukkan kuasa Tuhan dalam dirinya. Supaya Timotius dapat melihat kuasa Tuhan itu yang ada di dalam diri Paulus. Sehingga pelayanan atau tugas yang harus dijalankan oleh Timotius tetap berjalan dengan maksimal. Itu makanya kalau kita kuat, kita dapat menolong orang lain. Oleh karena itu Bapak Saudara, kita sangat membutuhkan kekuatan-kekuatan dari Tuhan. Kita sangat membutuhkan kekuatan iman. Kita sangat membutuhkan kekuatan rohani kita. Itu kita dapatkan tidak lain dari yang lain adalah dari doa kita. Ketika kita datang menyembah Tuhan, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, ketika kita rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga kita dapat memberikan dampak kepada orang lain. Sehingga kita dapat memberikan respon yang positif terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dari kehidupan kita. Itu yang kedua Bapak Saudara. Yang ketiga, mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Yang ketiga adalah karena kita mempunyai pengharapan. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Pengharapan kita di situasi sulit ini ada di dalam Tuhan. Kita tidak dapat berharap kepada kekuatan kita. Kita tidak dapat berharap kepada pekerjaan kita. Kita tidak bisa berharap kepada orang lain. Yang menjadi pengharapan kita adalah hanya kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan ini. Kita melihat di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 berkata demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Itulah perkataan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Supaya dia tidak perlu malu di dalam pelayanan-pelayanan yang harus dia lakukan. Usaha atau upaya yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Supaya Timotius tetap fight. Supaya tetap bernyala-nyala di dalam melakukan pelayanannya untuk Tuhan. Karena apa? Pengharapan ada di dalam Tuhan. Karena apa? Ada pengharapan yang besar. Yang tidak ada batasnya, yang tidak ada bandingnya. Sekalipun kita melihat di dunia ini sepertinya memberikan pengharapan, ternyata tidak. Itu hanya pengharapan yang sia-sia. Supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, supaya Timotius tetap berharap hanya kepada Tuhan. Setiap pelayanan, tugas pekerjaan yang kita lakukan semuanya layak di hadapan Tuhan. Apa tanggung jawab yang kita lakukan akhir-akhir ini? Pelayanan-pelayanan seperti apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Kita harus mempercayai bahwa tugas pekerjaan pelayanan yang kita lakukan itu adalah pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Kita harus tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan kita, pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadilah kita orang Kristen yang kuat. Karena kekuatan kita ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Karena kalau kita kuat, kita dapat menolong orang lain. Karena kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Marilah kita tetap berjalan di dalam koridor yang sudah Tuhan tentukan bagi setiap kita. Maju bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.